Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlia Khairani dengan NPM 2121510080 dari kelas 2001C. Pada video ini, saya akan membahas tentang pembahasan jawaban UAS pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Didi Nurjamil dan asisten dosen Farhan Maulana Darsono. Soal pertama UAS yaitu perbedaan konsep pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidik dapat dilihat dari beberapa aspek. Di sini saya membaginya menjadi 3 aspek. Yang pertama, kita bisa melihat dari pengertian. Dari pengertiannya, pengelolaan pendidikan adalah bagaimana mengatur jalannya pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengelolaan tenaga pendidik adalah bagaimana membuat tenaga pendidik yang kompeten untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, yang kedua, saya membaginya kepada aspek. Pengelolaan pendidikan memiliki aspek yang luas seperti kurikulum dan personalia. Yang mana personalia mencakup tenaga pendidik. Jadi, dalam pengelolaan pendidik ini pasti di bawahnya itu pasti ada tenaga pendidik. Jadi, tenaga pendidik merupakan ruang lingkup dari pengelolaan pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik sendiri di bawah cakupan atau aspek pengelolaan pendidikan. Aspek tenaga pendidik sendiri yaitu guru, yang pegawai yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, yang membedakannya menurut saya itu tujuan. Pengelolaan pendidikan bertujuan untuk menciptakan pendidik yang berkualitas baik secara lingkungan maupun pembelajaran. Sedangkan pengelolaan tenaga pendidik bertujuan untuk membuat tenaga pendidik yang berkualitas yang nantinya akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Lalu, peran guru dalam pengelolaan pendidikan. Di sini saya mengambil 5 poin peran guru dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, guru berperan sebagai contoh untuk siswa di sekolah. Guru merupakan role model bagi siswa yang diajarnya maupun yang tidak. Yang kedua, guru harus dapat membimbing siswa jika siswa memiliki permasalahan ketika pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan materi yang telah dibuat di bahan ajar dengan baik dan runtut. Yang keempat, guru menjadi tempat siswa berkeluh kesah ketika permasalahan datang. Dan yang terakhir, guru memberikan hadiah ataupun hukuman kepada siswa yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran. Lalu, yang pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk menyelenggarakan di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil dari peserta didik. Sama halnya sekolah yang membutuhkan bangku. Ini contoh jika sekolah membutuhkan bangku dan meja yang kurang karena jumlah siswa tidak mencukupi kursi dan mejanya, maka yang diminta untuk dilengkapi yaitu bangku dan meja. Kalau yang diminta bangku dan meja, maka kita tidak perlu sarana dan prasarana yang diperlukan, nggak perlu papan tulis gitu. Jadi kesimpulannya sarana prasarana ini diambil ketika dibutuhkan oleh suatu sekolah. Nah, lalu saya akan menjawab tentang jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber dana. Cara menggali sumber dana untuk pembelajaran sekolah ada beberapa cara. Di sini saya membaginya dengan 3, yaitu dana bos atau pemerintah. Kalau bahasa yang sering kita dengar pemerintah. Dana bos ini merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk sekolah yang digunakan untuk kemasyuran sekolah tersebut. Biasanya dana bos ini diberikan secara bertahap oleh pemerintah. Bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ataupun tahun sekali. Tapi terkadang dana bos ini memiliki hambatan seperti terhambat di kabupaten atau enggak di kota gitu. Jadi kan ini kan pemerintah menurunkan secara bertahap-tahap. Jadi nanti instansi yang terkecil lah yang akan menyebarkannya ke sekolah-sekolah sekitar. Lalu ada usaha mandiri. Sekolah dapat membuat usaha yang dapat menghasilkan uang seperti kantin,
kantin sekolah dapat dibawahi oleh sekolah itu sendiri, hingga untung dari penghasilan kantin dapat digunakan untuk untuk sekolah tersebut. Jadi kayak membuat usaha, jadi sekolah bisa membuat usaha di sekolah kantin, jadi kan siswa bisa belanja di kantin. Nah, hasil dari kantin itulah yang nanti akan diputar lagi oleh sekolah untuk pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga, orang tua siswa atau iuran. Dana dari sekolah ini juga bisa dilakukan oleh suatu sekolah jika sekolah tersebut telah mendapatkan jalan buntu mendapatkan dana pembelajaran. Tapi hal ini harus benar-benar opsi terakhir yang diambil oleh pihak sekolah, karena nggak semua orang tua siswa tuh mampu untuk iuran gitu ya. Jadi kayak sekolah memberitahu ada iuran tapi tidak mewajibkannya gitu. Jadi kayak cuma keinginan hati dari orang tua siswa gitu. Karena sebenarnya ngambil iuran dari orang tua murid itu tidak dibenarkan oleh pemerintah. Tapi terkadang sekolah itu terdesak dengan keadaan gitu, membutuhkan dana darurat. Nah, mungkin ini bisa menjadi opsi untuk sekolah untuk mendapatkan dana pembelajaran. Lalu, yang pertanyaan keempat, bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidik efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif? Jelaskan pendapat saudara dengan bahasamu sendiri. Konsep kepemimpinan pendidik efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Saya sendiri setuju dengan pendapat ini, karena pada dasarnya sekolah yang efektif atau sekolah yang sukses, kuncinya ada pada pemimpinnya. Jika pemimpinnya memiliki visi dan misi yang baik dan maju, memiliki visi misi yang baik dan maju gitu untuk sekolah, maka modal dan serta karakteristik pada sekolah itu juga bisa berubah. Dengan visi dan misi yang berbeda, maka secara otomatis modal dan karakteristik juga akan mengalami kemajuan yang berguna untuk sekolah itu sendiri. Jadi sangat penting untuk memilih pemimpin yang efektif. Pemimpin sendiri merupakan cover dari suatu sekolah. Jika pemimpinnya tegas, berwibawa, maka sekolah tersebut juga memiliki eksistensi yang bagus di kalangan masyarakat. Lalu yang kelima, menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif, serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah. Konsep dasar budaya organisasi di sekolah itu seperti satu tujuan. Jadi hal yang harus ada di organisasi sekolah, budaya organisasi sekolah itu yang pertama itu ada satu tujuan atau kerjasama, satu misi gitu, ingin mencapai tujuan yang sama, memiliki cita-cita yang sama. Dengan memiliki tujuan akhir yang sama, maka akan dipastikan organisasi ini akan berjalan dengan baik. Karena sifat dasar manusia adalah melakukan hal yang ia mulai dengan dia akhiri dengan hal yang ingin dia gapai. Tujuan yang sama juga akan membentuk rasa kerjasama pada tim. Kerjasama disinilah untuk mencapai tujuan yang ingin digapai. Lalu yang kedua ada rasa percaya. Membangun organisasi tanpa ada rasa percaya, maka organisasi itu akan hancur bahkan ketika baru dimulai. Hal ini disebabkan jika ada satu orang membuat keputusan tapi yang lain tidak percaya, maka keputusan ini pasti tidak akan berjalan baik. Misalnya yang A membuat keputusan ada si A itu membuat keputusan satu gitu. Tapi yang B, C, D ini nggak setuju, dia nggak setuju, kayak kurang percaya kalau keputusan yang satu ini bakal baik dijalankan. Jadi mereka akan menjalankan dengan setengah hati. Nah, kalau kayak gitu maka berjalanan organisasi tidak akan baik, tidak akan maksimal. Jadi rasa percaya pada anggota sangat diperlukan untuk membuat organisasi yang efektif. Nah, yang ketiga ada transparansi. Keterbukaan atau transparansi ini berlaku untuk dana, keputusan, dan penolakan atas suatu keputusan. Dengan itu, maka anggota yang lain dapat membuat jalan tengah ketika ditemukan jalan buntu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh budaya organisasi sekolah. Contoh budaya organisasi sekolah itu ada ekstrakurikuler, tuh ada OSIS juga, terus habis itu ada kayak misalnya ada eskul yang lain, atau nggak ada bagian kayak English klub gitu di sekolah. Nah, itu termasuk juga budaya. Kegiatan ini mencakup banyak kegiatan. Dalam kegiatan ini pula interaksi siswa akan dibangun. Yang keenam, menurut pendapat saudara, apa itu TKN atau
Total Quality Management, dan bagaimana implementasinya. TQM merupakan suatu pengelolaan suatu sekolah atau instansi yang berguna untuk kepuasan dari setiap aspek yang bersangkutan. TQM ini dilakukan untuk mengawasi, memastikan, dan mengarahkan sekolah agar berjalan sesuai tujuan pendidikan. TQM inilah yang akan meningkatkan kualitas guru, pegawai, dan peserta didik dengan kebijakan atau keputusannya. Hal yang dilakukan TQM ini semata-mata agar tujuan manajemen pendidikan tercapai. Implementasi TQM ini sendiri ada beberapa langkah seperti 1. Persiapan. Hal yang pertama dilakukan TQM ini adalah membentuk suatu tim untuk merumuskan model dan memberitahu kepada anggota organisasi jika ada perubahan, analisis, mendukung, dan menghambat organisasi. Yang kedua ada pengembangan sistem. Peninjauan dan pengembangan sistem atau model yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan penelitian dan sosialisasi prosedur dan produk petunjuk kerja kepada tim-tim yang telah ditentukan. 3. Dari implementasi sistem Plan, Do, Check, and Act. Dengan PDCA inilah TQM dijalankan. Jadi plan apa? Kita merencanakan apa dulu nih? Merencanakan misalnya kita ingin melakukan 1, 2, 3. Nah, kita lakukanlah yang kita rencanakan itu. Cek. Kita cek dulu apa sih benar gak yang kita lakukan ini udah bagus gitu, udah berjalan dengan baik. Nah, act ini aksinya gitu. Aksinya dari plan, do, dan check ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan jawaban soal UAS pengelolaan pendidikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.